Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal musallin was shaimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini insyaallah akan melaksanakan salat tarawih yang ketiga atau yang keempat bagi yang memulai di hari Selasa malam Rabu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya tauladan yang harus kita ikuti. Kalau selain Rasulullah, kita ikuti di aspek bagusnya saja. Kalau selain Nabi Muhammad SAW, kita ikuti di satu halnya saja, karena pasti di aspek-aspek lain banyak kekurangan. Tetapi Rasulullah adalah manusia yang sempurna, manusia yang tidak ada dosa. Maka sejarah Nabi ini sangat tepat kita jadikan sebagai acuan, sangat tepat kita jadikan sebagai tauladan, terutama dalam konteks kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu memiliki dampak yang luar biasa. Oleh karena itu judul pada malam hari ini adalah Ramadan, Jihad Jiwa dan Perubahan Sosial. Sirah Nabi mengajarkan puasa yang berdampak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali kita berRamadan? Ada yang 40 kali, ada yang 10 kali. Apakah puasa kita dari tahun ke tahun itu hanya rutinitas? Apa puasa kita dari tahun ke tahun itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga? Atau sudah lebih dari itu? Yakni puasa yang mampu menciptakan transformasi peradaban.
Karena secara etimologi kata Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Romdon artinya pembakaran, di mana bulan Ramadan itu isinya adalah pembakaran dosa-dosa dan juga sifat-sifat buruk di dalam diri kita, di samping bakar lemak. Jadi kalau Ramadan yang sudah kita lalui yang dulu, tahun lalunya lagi, itu baru lapar dan dahaga, berarti baru membakar lemak, baru lapar dan dahaga, tetapi belum sampai kepada membakar dosa-dosa dan juga membakar sifat-sifat buruk kita. Tentu ini yang tahu adalah kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu maka agar ibadah kita ini membuahkan perubahan, bukan sekedar lapar dan dahaga, bukan sekedar puasa awam, maka kita harus merenungkan 4 pilar perubahan di dalam sirah nabawiyah dan nilai-nilai Al-Quran. Jadi 4 pilar ini harus kita renungkan betul, harus kita jadikan landasan betul, sehingga kita selama bulan suci Ramadan ini betul-betul kita renungkan. Kalau kurang tambah, kalau sudah banyak tambah lagi. Apa itu? Yang pertama adalah jihad jiwa. Transformasi dari budak nafsu menuju hamba Allah. Jadi puasa itu bukan hanya lapar, dahaga, tidak berhubungan suami istri di siang hari, tetapi yang lebih penting adalah bahwa harus ada jihad jiwa, harus ada tarbiyah jihadiyah. Kenapa? Karena dengan adanya puasa, seorang muslim merubah dirinya dari manusia yang berwatak budak hawa nafsu menjadi abdullah, menjadi hamba Allah yang terus menyucikan dirinya. Jadi bukan hanya lapar dan dahaga yang tadinya mengumbar nafsu, kemudian kita beralih menjadi hamba Allah. Hamba Allah kalau dalam Al-Quran itu banyak ciri-cirinya. Misalnya diantaranya adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu adalah orang yang selalu berjalan di muka bumi dengan hauna. Hauna itu artinya tidak sombong. Hauna dengan penuh dengan kelembutan. Hauna yamshuna 'alal ardi hauna, penuh dengan santai, tidak ingin menunjukkan diri. Ada lagi ciri yang lainnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang kalau berinfak itu tidak berlebihan, banyaknya tidak berlebihan, sedikitnya. Ini kita masuk golongan ini enggak nih? Di jamaah Masjid Al-Aqsa insyaallah Allah berikan rezeki yang luar biasa, amin. Ini kalau kita lihat sejarah besar Nabi Muhammad SAW, berapa hartanya? Ada yang ingat harta Nabi? 1217 kilogram emas. Jadi kalau sekarang 3 juta harga resmi, walaupun kalau lagi turun
di galerinya nggak ada, di outletnya nggak ada ya, stoknya habis. Artinya Rasulullah itu kurang lebih hartanya 5 triliun, sama dengan jamaah Aqsa insyaallah ya. Amin. Tapi berapa infak Nabi? Infaknya Nabi 1251 kilogram emas. Jadi lebih banyak infaknya dibanding hartanya. Artinya 60%-an Rasulullah itu hartanya digunakan untuk apalagi di bulan Ramadan. Jadi dari hamba nafsu menjadi hamba Allah. Maka kalau ada catatan sedekah, saya suka aneh, kenapa ada hamba Allah, hamba Allah. Kadang-kadang kita kepedean ngasihnya sedikit tapi bilangnya hamba Allah. Hamba Allah itu tadi idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi bulan Ramadan ini adalah jihad jiwa. Bukan hanya lapar dan dahaga, tapi jihad jiwa kita. Kita berjihad. Maka ketika selesai perang Badar, Rasulullah berkata apa? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil. Jadi jihad perang itu kecil. Yang di Palestina itu kecil saja. Itu Pak Haji ya. Yang di Palestina itu jihad kecil. Jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah ini puasa ini sebetulnya itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barang siapa yang puasanya bagus, dosanya hilang semua. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis lain bilang kayaumin waladat ummu, seperti bayi baru lahir. Mau nggak begitu? Mau nggak seperti bayi baru lahir? Mau. Dosanya tapi ya. Kalau amalnya jangan seperti orang yang udah hidup ribuan tahun. Jadi walaupun umur kita pendek, kita itu bisa merubah amal itu, bisa berlipat-lipat. Di antaranya adalah amal-amal di bulan suci Ramadan. Allah lipat-lipat. Amal di Masjid Al-Haram, makanya di bulan Ramadan Masjidil Haram penuh. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid lain. Kalau saya hitung pakai kalkulator sekitar 270 tahunan. Jadi 1 rakaat 1 hari sholat di Masjidil Haram sama dengan 270 tahunan di masjid lain. Masya Allah. Ini ladang yang luar biasa ya. Ladang yang Allah siapkan untuk kita agar walaupun usia tidak terlalu panjang tetapi nilainya yang luar biasa. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan healing. Kita ini kalau mengikuti Rasulullah, di antara yang dilakukan oleh Nabi adalah di bulan Ramadan Nabi itu senantiasa membaca Al-Quran. Sudah berapa juz? Juz apa juz? Nah, nanti jawabnya juz Al-Fuqat juz. Ada yang 2 juz, 3 juz. Tapi ada saran bahwa Ramadan healing itu bukan hanya membaca Al-Quran dalam arti tilawah. Seperti Al-Ustaz tadi baca Quran dengan irama yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
pun itu tilawah. Tingkatin kepada qiraah. Apa itu qiraah? Baca, faham. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang tingkatkan lagi tadabbur. Hai orang-orang yang beriman nih. Kita udah beriman belum? Kita renungkan. Karena ciri orang yang beriman itu apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan tidak ada pernah ragu di dalam hatinya. Kita pernah nggak ragu. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Orang beriman itu selalu berjihad dengan harta dan jiwanya. Wah, ini harta kita ini yang banyak ini sudah banyak dipakai jihad belum? Atau baru dikumpulin di portofolio saja? Ini kesempatan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang banyak uangnya nggak berani, ada yang berani nggak ada uang, kebalikannya. Itu. Jadi yang bagus itu ada uang, berani. Yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan momentum kemenangan dan produktivitas. Ini seringkali di kalangan umat Islam justru Ramadan ini lemes. Padahal di zaman Rasulullah ada perang-perang besar terjadi di bulan suci Ramadan dan tidak pernah membatalkan puasa. Luar biasa kan? Ini jangan-jangan puasa kita ini perlu dicek. Misalnya di sahur ya. Ini banyak ahli-ahli gizi atau dokter-dokter. Nah ini kalau sahur katanya jangan karbo. Nah, jadi coba aja. Teori itu kan bukan untuk diimani tapi dicoba aja. Coba sekali sahur tanpa karbo, coba sekali sahur pakai karbo. Apakah lebih semangat mana? Gitu. Jadi itu harus terus kita gali. Karena ternyata kok umat Islam puasa malah lemes. Itu ya, betul saja. Puasa malah malas tadarus, gimana itu? Mendingan gak puasa gitu ya. Jangan-jangan ada yang salah. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak puasa pun lebih dari puasa. Itu catat. Ada hadisnya Nabi Muhammad sampai pakai batu. Kita puasa nggak usah pakai batu kan? Artinya nggak ada apa-apa dibanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perubahan sosial setelah berpuasa. Jadi dengan adanya puasa ini harusnya kita ini ada perubahan sikap sosial kita, ada empati kita. Karena ayat terakhir tentang puasa itu bunyinya gimana? Wala taqulu amwalakum. Gimana? Udah berapa? Selain Ustaz? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ith wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini dikatakan jangan kamu makan makanan orang lain. Nah, ini artinya puasa ini adalah kita jangan sekali-kali makan makanan orang lain.
Bahkan puasa itu makanan sendiri saja tidak dimakan sebelum waktunya boleh makan. Sekarang nasi halal nggak selama Ramadan? Haram kecuali maghrib. Betul. Minuman halal, minuman es halal apa haram siang hari? Haram. Halalnya maghrib. Ustaz, kalau istri halal enggak siang hari? Haram, kecuali setelah taraweh. Kalau istri taraweh, jangan habis maghrib tidak taraweh. Jadi hilanglah keutamaan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini malam ketiga kita sampai kepada malam ke-29. Insya Allah sekitar itulah biasanya ya. Kalau Muhammadiyah duluan biasanya lebarannya sama ya. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan bulan suci Ramadan ini dan betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga keluar dari Ramadan kita betul-betul menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.